mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Jadi yang didustai Ananias adalah Roh Kudus. Kita bandingkan sama istrinya Ananias. Siapa itu? Safira ya, kalau saya nggak salah di sini. Ayat 9 dikatakan, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan. Amsal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi, ya, yang dimaksudkan Rasul Paulus itu di dalam 2 Korintus 11 ayat 17 itu tidak terpisah dengan 2 Korintus 10 ayat 1, ya, bahwa Kristus itu, Rasul Paulus itu, dia menganggap bahwa aku tidak mau mementingkan diriku sendiri. Ini susah dipahami, tetapi jangan dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya. Coba bentar ya. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 11 mulai dari ayat 7. Rasul Paulus bilang begini. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil kepada kamu dengan cuma-cuma, ya. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi ini kepentingan pelayanan di jemaat yang ada di Korintus, ya. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun daerah-daerah Ahaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Ya, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi mereka yang Rasul Paulus sendiri itu adalah orang-orang rasul-rasul palsu yang menggunakan nama Yesus demi uang. Ya, nah, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal ini mulai dari ayat 15 ya. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka yang kotor itu. Ayat 16, kuulangi lagi. Jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh, Rasul Paulus, dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Paham gak maksudnya? Jadi Rasul Paulus itu mau berkata begini kepada jemaat itu, kamu jangan anggap aku orang bodoh loh. Jangan anggap aku orang bodoh. Tapi kalaupun kamu mau anggap aku orang bodoh, apa yang kukatakan ini benar. Itu maksudnya. Itu titik 2. Ya, titik 2. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi Rasul Paulus mau bilang begini, jangan ada yang menganggap aku bodoh. Tapi kalau kau menganggap aku bodoh dan kamu menganggap aku bukan orang yang berkata-kata menurut firman Tuhan, tapi bukankah aku layak bermegah? Ya kan? Walaupun aku bodoh, walaupun aku kalian anggap bodoh, apakah aku nggak boleh bermegah? Walaupun kalian menganggap aku berkata-kata tidak menurut perkataan firman, apakah aku tidak boleh bermegah? Itu maksudnya. Bukan yang lain-lain. Karena itu tentang upah, makanya saya bawa tadi dalam 1 Korintus 9 tadi. Dibaca semua makanya, biar ngerti.
Kalau polemikus paling cuma comot-comot 1, 1, 2, 2, 3, 3 ayat. Tapi tidak mengerti keseluruhan. Gitu. Ya. Ya, baik. Makasih banyak Kak Elia. Tuhan berkati Kak. Ya, dibaca dari ayat 16-nya. Ya. Iya. Itu tentang upah, nanti hubungkan ke 2 Korintus 10-nya. Yang mulai dari ayat 11. Gitu. Biar nggak susah. Baik Kak. Terima kasih Kak. Ya. Kayak aduh, enggak. Minum dulu. Udah minum saya. Makin banyak minum makin muder juga. Malah mau ke toilet nanti ya. Iya. Ya silakan Maisan. Halo, shalom. Ya Maronet. Halo. Halo Maisan. Kok nggak ada ya? Duh, susah lah kali ini. Nopen, silakan Nopen. Selamat malam. Halo? Juga turun. Apa takut orang ini ya? Takut. Kenapa kalian takut? Request tapi takut. Ini juga nggak ada. Disuruh naikin tapi nggak. Halo, silakan Mike. Halo. Anda tidak mau bertanya kah, Mike? Halo. Oke deh, keluarlah. Silakan Randi. Wah, keluar juga. Ya ampun. Sabar, ini ujian. Silakan, siapa ini? Ianda Esai. Halo. Ya halo, selamat malam buat Elia Miron. Ya, shalom. Salam. Ya salam Bu, silakan. Ya, Ada yang mau ditanya? ya. Saya mau bertanya tentang Roh Kudus. Jadi kalau banyak yang saya dengar tentang Roh Kudus itu tentang karunia bahasa lidah. Ada dari gereja A, B, C, D yang mengenai bahasa lidah yang bahasanya yang berbeda-beda ya, membuat banyak orang bingung. Ada yang berbahasa lala seperti itu. Terus ada juga memang karunianya memang ada yang bahasanya lain. Nah, menurut pandangan Elia itu tolong sejauh mana Elia bisa menjabarkan tentang bahasa itu, karunia itu tolong disampaikan, kurang begitu paham gitu. Supaya banyak juga orang mengerti tentang bahasa lidah itu seperti itu. Iya, ini saya jawab ya. Gini, bahasa lidah itu atau bahasa roh itu itu punya dalam dua hal ya. Yang pertama dalam pengertian glosolalia. Glosolalia itu bahasa lidah. Ya. Yang kedua itu senolalia. Senolalia itu seperti yang di dalam Kisah Rasul 2, itu bahasa asing. Ya. Kalau senolalia itu bahasa yang ada di dunia ini, kita bisa ngerti, tapi kita nggak bisa belum pernah pelajari. Misalnya, ya, kalau saya orang Indonesia, ya, kemudian Roh Kudus turun ke atas saya, Dia mengurapi saya sehingga saya penuh kepenuhan Roh Kudus, maka saya tiba-tiba bisa berbicara bahasa Cina, ya, bahasa Cina, dan menginjili orang yang Cina. Nah, itu bahasa asing, senolalia. Tapi kalau glosolalia itu bahasa roh yang orang lain nggak ngerti, ya. Tetapi penggunaannya pun harus hati-hati.
Kalau digunakan dalam pertemuan jemaat, Rasul Paulus berkata harus bergantian. Gereja sekarang banyak yang ajak rame-rame, itu salah itu. Ya, nggak boleh. Harus satu persatu. Dan harus ada yang menafsirinnya. Kalau di dalam pertemuan jemaat, harus bergantian satu persatu. Dan harus ada yang menafsirkannya agar jemaat mengerti dan dapat dibangun olehnya. Tapi kalau digunakan secara pribadi, Rasul Paulus menegaskan bahwa agar kepadanya juga dia berdoa, agar kepadanya diberi karunia menafsirkannya. Gitu ya. Jadi bahasa roh itu yang ada di gereja-gereja sekarang itu kebanyakan salah praktiknya. Harusnya bergantian dan teratur dan kemudian ditafsirkan. Diberitahu bagi jemaat agar jemaat dapat dibangun. Kalau dalam pertemuan pribadi, Rasul Paulus bilang, barang siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, biarlah ia berdoa agar kepadanya juga diberikan karunia untuk menafsirkannya agar dia juga dibangun. Dibangun oleh siapa? Dibangun oleh bahasa itu yang dia tafsirkan itu, yang dapat dia mengerti. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Semangat terus ya Elia, anak muda yang penuh dengan power ya. Semangat, saya tetap mendukung Elia karena saya juga baru kenal. Tetap semangat anak muda. Ya, thank you. Ya, thank you ya, Bu ya. Salam. Salam. Silakan Joy. Selamat malam. Ya, selamat malam Kak Elia. Ya, malam, silakan. Saya cuman pengen tahu sih Kak. Coba Kak jelaskan apa Tritunggal itu. Kemarin saya tengok video Kakak menjelaskan Tritunggal kan. Tapi memang saya kurang paham Kak. Coba jelaskan Kakak dulu. Ya, silakan Timothy. Tritunggal Timothy. Apa yang masih belum jelas ya dengan Mas Ede? Saya rasa udah jelas. Begini, kalau ingin mau tahu dalam penjelasan Tritunggal itu kita harus sepakat bahwa Allah itu satu. Itu dijelaskan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan Yesus Kristus mengutip hal yang sama dalam Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Paulus juga mengatakan hal yang sama dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Kenapa Allah itu saja, yaitu Bapa? Ini mengacu kepada sang sumber menggunakan kata eis, bukan lagi en. Eis artinya satu, itu mengacu kepada hakikat dan pribadi Allah Bapa. Makanya Bapa itu digambarkan sebagai sang sumber. Oke, lalu bagaimana dengan pribadi kedua atau hipostasis kedua? Itu adalah sang anak tunggal Allah yang adalah firman Allah. Terdapat dalam ayat apa? Yohanes 1:18. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa. Di pangkuan ini jangan diartikan seperti anak kecil mangku di kita ya, mangku sama orang tua, enggak. Itu makna ayat kedekatan di mana sang firman itu sangat dikasih oleh Allah seperti seorang anak yang di pangkuan bapaknya. Nah, jadi dikatakan anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa. Jadi sang firman ini disebut sang anak. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh siapa? Yaitu sang firman. Dan menurut Rasul Paulus, yang menciptakan alam semesta adalah sang anak. Jadi Paulus mengatakan Allah menciptakan melalui sang anak. Rasul Yohanes mengatakan Allah menciptakan melalui firman-Nya. Berarti firman adalah anak, anak adalah firman. Sekali lagi saya tegaskan, firman adalah anak tunggal Allah. Dan anak tunggal Allah yaitu firman itu sendiri, firman-Nya Bapa. Kenapa disebut anak? Karena dia digambarkan seperti dilahirkan. Itu jelas sekali dikatakan juga dalam rumusan iman Nikea, dilahirkan namun tak diciptakan. Kelahiran ini adalah kelahiran dalam pengertian idiom. Jangan diartikan secara bahasa kelahiran jasmaniah. Sama seperti Kak Elia yang umpamanya Kak Elia melahirkan gagasan yang baru. Gak mungkin kan Kak Elia harus ada bantuan dari bidan untuk melahirkan gagasannya. Gak seperti itu. Bahkan kata anak pun juga jangan dipahami sebagai anak dalam pengertian biologis. Bahasa-bahasa idiom sekarang, anak bangsa, siapa yang melahirkan bangsa?
Anak kunci siapa mamanya kunci? Anak tangga siapa yang melahirkan tangga? Kan ya seperti itu kan. Jadi ada maknanya. Jadi anak tunggal Allah, kenapa disebut anak tunggal? Karena anak tunggal ini menuju kepada Dia yang satu dalam Sang Bapa, yang keluar dari Allah Bapa, digambarkan seperti kelahiran. Yohanes 8 ayat 42, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan menurut Yesaya 55 ayat 11, yang keluar dari Allah itu adalah firman-Nya Allah sendiri. Ini sudah mengacu kepada Tritunggal, belum lagi Tritunggal. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Jawabannya dalam Kisah Rasul 5. Ini suara siapa ini? Amit dulu dong. Amit dulu ya. Kisah Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Jadi yang didustai Ananias adalah Roh Kudus. Kita bandingkan sama istrinya Ananias. Siapa itu? Safira ya, kalau saya nggak salah di sini. Ayat 9 dikatakan, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Jadi ayat 3 dikatakan Roh Kudus, ayat 9 dikatakan Roh Tuhan. Nah ini sudah mengacu apa? Ya roh kehidupan Allah sendiri. Ya, roh kehidupan Allah sendiri. Sama seperti manusia memiliki roh kehidupan dalam diri manusia, begitu juga dengan Allah yang memiliki roh kehidupan dalam diri Allah. 1 Korintus berapa itu ya Kak Elia? 1 Korintus 2 11 ya kalau kita nggak salah ya. Ya, 1 Korintus 2 11 bentar. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam manusia selain roh manusia sendiri dan yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Mirip kan dengan Kisah Rasul 3 tadi. Jadi Roh Kudus, rohnya Tuhan sendiri, roh Allah sendiri. Seperti manusia yang memiliki roh dalam dirinya yang adalah kehidupan dalam dirinya. Begitu juga Allah memiliki kehidupan yang disebut dengan Roh Kudus. Seperti manusia yang memiliki firman, perkataan, intelektual, dan kemampuan untuk berhikmat, Allah juga memiliki hikmatnya yang kekal. Allah memiliki firman-Nya yang kekal. Allah memiliki daya intelektual yang kekal yang disebut sebagai firman, yang nantinya kita kenal melalui Yesus Kristus yang disebut firman yang adalah anak tunggal ini. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, jadi begitu ya. Jadi Tritunggal tidak menjelaskan berapa, tapi bagaimana Allah itu sendiri. Gitu. Masih bingung? Ya, udah ada dikit lah Bang. Tapi berarti Yesus itu bagian dari Tritunggal gak Bang? Seolah-olah kalau bagian jumlah kan ada suatu hal yang terpisah. Satu dibagi dengan dua, satu dengan dua itu kan terpisah. Kadang-kadang digabungkan, kadang-kadang terpisah. Tritunggal tidak dapat dipisahkan, dapat dibedakan, namun tak dapat dipisahkan. Saya katakan anak itu sepenuhnya Allah, Roh Kudus sepenuhnya Allah. Tetapi anak tidak dapat dipisahkan walaupun dapat dibedakan oleh Allah. Jadi saya lebih terkesan dikatakan sepenuhnya Allah walaupun dapat dibedakan dengan Bapa, begitu juga dengan Roh Kudus. Itu dengan cara gaya bahasa ya ini ya, sama seperti ketika orang mengatakan 100% manusia, 100% Allah. Saya juga kurang suka menggunakan istilah itu. Seolah-olah Allah itu dibatasi dengan jumlah yang sebenarnya angka 100 dapat dilebih dengan angka 1000, angka 1000 dapat diganti dengan angka miliaran. Gitu aja. Jadi saya lebih suka menggunakan kata Sang Anak sepenuhnya Allah, dapat dibedakan dengan Sang Bapa tapi sepenuhnya Allah karena diam dalam diri Allah itu sendiri. Begitu juga dengan Roh Kudus. Oke. Terima kasih Bang ya. Terima kasih ya Kak Elia. Udah berkati ya. Ya.